dan saya mau ajak cerita lover untuk datang ke rumah salah satu teman. Siapakah beliau? Kita sudah ada di depan rumahnya. Tunggu ya. Permisi. Selamat siang. Ya. Cerita lover, saya ada di rumah Mbak Uni. Mbak Uninya ada? Iya, saya sendiri. Oh, Mbak Uni. Gimana kabarnya? Baik. Aduh, kayaknya kita harus menjaga prokes ya. Jadi kita nggak bersalaman. Uni, saya mau mengajak cerita lover untuk sedikit bincang-bincang. Ada waktunya? Oh iya. Oke, cerita lover, kita masuk ke rumahnya Ibu Uni. Ya, mangga. Iya. Silakan. Boleh saya masuk ya, Mbak Uni? Mangga. Mengganggu waktunya nggak nih? Enggak, Oh, enggak ya, lagi libur, iya lagi libur ya. Cerita lover, sekarang saya sudah ada di dalam rumahnya Mbak Uni. Nah, siapakah Mbak Uni ini? Mbak Uni adalah salah satu staf di rumah sakit pemerintah di Surabaya. Nah, kita langsung saja ya ngobrol sebentar. Mbak Uni, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Sehat dan ya? sehat. Selalu. Pandemi, jadi kita nggak ketemu ya udah lama ya. Mbak Uni kalau boleh tahu nih, mungkin cerita lapor juga penasaran. Mbak Uni kan kerja di salah satu rumah sakit pemerintah di Surabaya dan bagian stafnya ya. Kalau boleh tahu sejak kapan Mbak Uni? Kurang lebih sudah 20 tahun. Wow, 20 tahun 20 ya. tahun, Ki. Mbak Uni kalau boleh tahu nih di staf di salah satu rumah sakit pemerintah di Surabaya. Boleh tahu di bagian apa Mbak Uni? Saya ada di bagian bedah, SMF ilmu bedahnya. Berhubungan dengan dokter PPDS. Ini kalau selama masa pandemi ini, saya kan di tempat untuk penerimaan pendaftaran pasien yang mau dilakukan untuk operasi khusus bedah. Bedah itu kan dibagi dari beberapa bagian toh, saya di bedah umumnya. Karena sekarang ini pasien COVID sudah banyak sekali, jadi ruangan yang untuk rawat inapnya ruang operasi bedah ini di stop dulu untuk dipakai COVID. Pasien COVID sudah terlalu ini. Tapi alhamdulillah ya untuk saat ini sudah beberapa minggu, mulai minggu depan, senin depan sudah aktif untuk panggil pasien yang Aktivitasnya setiap harinya mulai jam berapa Mbak Uni? jam 7. Jam 7 ya. Jam 7 sampai jam 4. Jam 4. Iya. Itu ada lembur begitu sampai malam gitu pernah nggak? Kalau saya enggak Enggak ya. sampai karena saya di ini Di stafnya di ya. stafnya enggak. Jam 7 aja pagi sampai jam 4. Jadi jam 7 sampai jam 4 itu apalagi kesibukannya selain kemudian menerima informasi untuk perawatan pasien begitu ya tadi ya? Iya, untuk memanggil pasien yang ada rencana untuk dioperasi kamar, khususnya untuk yang di kamar. Selama pandemi ini apa juga ada jadi ada side job-nya kan, maksudnya itu ternyata juga ngurusin sesuatu yang berkaitan dengan mereka yang terkena corona atau seperti apa? Kalau saya kan lepas ini kan saya hanya di sekretariatnya, bukan nakes langsung yang seperti dokter sama perawat. Ya, cuman ini aja untuk pasien aja. Gitu ya. Ya, menerima pendaftaran pasien yang rencana mau dioperasi itu. Mbak Uni 20 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar ya. Iya. Tentunya apalagi berkaitan dengan pasien yang bermacam-macam karakternya. Betul. Ada keluh dan kesah nggak selama 20 tahun itu? Iya, banyak. Itu kan rumah sakit di ini kan banyak pasien, apalagi pembedahan. Ya, tapi kalau ini banyak karena selama pandemi ini untuk mengurangi pasien itu kan di stop dulu untuk diacarakan operasi karena pandemi, ya. Tapi kalau enggak, ini kalau merasa pasien itu ada keluhan bisa masuk ke PRD-nya. Ya, kalau masalah keluhan pasien ini banyak sekali. Kenapa kok lama sampai nggak dipanggil-panggil? Itu padahal ada juga yang sudah dipanggil, pasiennya nggak bisa datang.
banyaklah laporan-laporan dari pasien-pasien yang dari daerah itu, Mbak. Bagaimana mengatasi ketika ada pasien yang benar-benar komplain, dan itu kadang-kadang kan manusia banget ya, ketika kita ada rasa ada rasa jengkel dan lain-lain, gimana mengatasinya? Ya kalau mereka kan tidak tahu yang sebenarnya. Kalau si pasien kan pengennya harus segera dioperasi, tapi yang di dalam mereka kan tidak tahu bagaimana untuk mengatasinya atau supaya segera dipanggil. Kan banyak permasalahan yang kompleks itu kan. Kalau pasien waktu itu sudah dipanggil, sudah dibicarakan operasi, terus pasiennya nggak bisa datang, ya seperti itu. Sedangkan kamar itu kan nggak selalu ada, itu kan kadang nunggu antrian. Gimana mengatasi pasien yang seperti itu, yang kemudian dia minta cepet dan lain-lain, sedangkan kondisinya kan tidak semudah itu ya ketika di rumah sakit kan disesuaikan ya. Iya, betul lah. Ini kalau di rumah sakit, kalau pasiennya selalu kita lihat dulu kondisinya bagaimana. Kalau memang merasa ada keluhan yang sangat sekali, ke IRD aja. Saya arahkan ke IRD kalau memang benar-benar pasien itu sangat urgent sekali loh. Kan nanti dokter yang lebih tahu kalau pemeriksaannya itu harus masuk saat itu. Saya jadi penasaran nih, ada nggak suka dukanya 20 tahun di bagian staf di salah satu rumah sakit pemerintah di Surabaya? Oh ya, kalau saya kan berhubungan dengan penerimaan pasien ya Mbak, langsung sama pasien. Banyak yang pasien yang ini cerita curhat masalah sakitnya, kok sampai lama, kenapa kok nggak dipanggil. Ya seperti itu ya, kita itu harus sabar menghadapi pasien-pasien itu. Nanti kalau kita ngomong terlalu keras, dia kan juga merasa sakit, harus kita hibur toh. Ya sama dengan ini, guyon gitu. Kenapa Bu, sakit apa? Pokoknya nggak sakit hati ya, kadang kayak gitu kan. Jadi dia kan bisa terhibur. Terus kalau sudah daftar ke saya itu pasiennya mau pulang, ibunya bilang, Bu, Ibu kok ini sudah selesai? Apa mau nemani saya? Ya seperti itu, mereka akhirnya senyum, ketawa. Jadi kan ya gimana ya Mbak, kita itu kan juga harus ramah toh, mereka kan juga sakit ya, dihadapi dengan banyak senyum aja dan sabar tadi sabar, bener. Apalagi kalau pasien dari daerah agak capek, kadang masalahnya kan alurnya kan banyak. Kalau ini BPJS itu kan harus kemana, ke ini alurnya kan ke loket, ambil ini nomor, kan perlu antri juga. Itu kadang ya itu tadi curhatnya itu ke saya, jadi saya harus nanggapi dengan ini aja, senyuman, kita ajakin canda gitu. Ini kan kondisinya kita masih pandemi ya. Harapan dari Mbak Uni sendiri seperti apa? Ya harapan saya segera pandemi ini segera selesai. Mbak, saya juga sendiri, saya ya segera aja ini pandemi segera berlalu. Iya, jadi kita kan bisa bebas kemana-mana, nyaman gitu. Nah, sekarang pesannya apa nih untuk Cerita Lovers? Nah, kalau masalah ya kita kan imun ya, satu itu vitamin kan, vitamin itu harus ya Pak, vitamin tuh. Berpikir positif thinking aja Pak. Kalau masalah ini jaga prokes yang pasti, banyak minum vitamin. Terima kasih Mbak Uni sudah menyempatkan waktunya, jadi kita bisa bincang-bincang hari Minggu ini. Sama-sama. Saya akan segera mengakhiri bincang-bincang kali ini bersama Mbak Uni, salah satu staf di Rumah Sakit Pemerintah di Surabaya. Untuk like, comment, and subscribe di Cerita Wanita Channel. Oh, terima kasih ya. Iya, sudah moga-moga. Jadi mengganggu hari liburnya nih. Enggak, tenang aja kok. Mbak Uni ini suka tanaman? Iya.
Tadi saya Karena tuh sebenarnya Covid, masuk, kenapa? aku tuh sudah tertarik nih sama Sama hijau-hijau yang ada di pagar ini. daun mint. Oh ini daun mint. Iya, Yang daun tadi mint ini. menarik perhatian saya itu adalah tempatnya ini. Tempat, ya, Ternyata ada yang dimanfaatkan ya dari bekerja di staff. Ini adalah bekas-bekas infus ya. Bekas infus ini bagus loh Mbak, kalau dari ini apa bekas infus botol untuk menaruh tanaman ini bagus. Yang banyak mengandung vitamin ya toh infus itu, cairan infus itu. Iya, jadi di tumbuhan itu seger ini karena kapan hari itu kan kena penyemprotan apa desinfektan ya. Jadi agak gini. Waktu awal COVID itu toh, yang kemarin itu awal bulan 3 itu. Iya. Ya itu kena semprot ini jadi ya. Jadi cantik ya pagarnya ya. Pagarnya sebelumnya lebih cantik. Dan tempatnya adalah memanfaatkan. Sebelumnya bagus lagi. Sebelum kena semprot. Iya. Jadi ini memanfaatkan tempat bekas tempat infus ya. Tempat infus. Nah, cerita lover, cerita hari ini seru ya. Selain kita mengulik tentang sosok dari Mbak Uni ini sendiri yang bekerja sebagai staf di salah satu rumah sakit pemerintah di Surabaya, ternyata Mbak Uni juga hiasan di rumahnya indah, di pagarnya terpampang beberapa hiasan dari bekas botol infus dan dihiasi dengan daun mint. Daun mint. Oke. Oh. Cerita lovers, demikian akhirnya bincang-bincang saya dengan Mbak Uni yang bekerja sebagai staf di salah satu rumah sakit pemerintah di Surabaya, dan tadi kita sudah sedikit melihat kreasi bunga-bunga ini ya. Mbak Uni, sekarang saya bener-bener pamit deh kayaknya. Terima kasih untuk waktunya. Iya, sama-sama. Saya bersama berjumpa di lain kesempatan ya Mbak Uni ya. Iya, monggo kalau pengen mau bikin teh dikasih ini enak. Siap ya. Saya boleh ambil Daun kalau mint. gitu? Monggo. Tapi ini agak Oke, cerita lover. Dadah.